coba mengingatkan kembali kepada rekan-rekan PD dan PD sekalian untuk memahami tentang kelembagaan. Jadi kalau kita bicara tentang kelembagaan, pasti ada istilah kelembagaan. Tidak mungkin ada kelembagaan kalau tidak mungkin ada lembaga kalau tidak ada kelembagaan. Kalau bahasa ujuk-ujuk datang ada BUMDes, tidak ada aturan dan sebagainya, berarti bukan kelembagaan BUMDes, hanya bentukan saja. Nah, dalam kelembagaan itu ada 3 unsur. Kita memahami kembali. Pertama adalah strukturalisasi, yaitu menentukan norma susunan organisasi yang berlaku. Setiap lembaga pasti ada normanya, ada susunan organisasinya. Kemudian ada internalisasi, ada tindakan sadar menerapkan norma yang berlaku secara terus-menerus. Kemudian ada pembinaan dan pengawasan, ini harus pasti, memastikan pola tindakan sesuai dengan prosedur, norma struktural yang telah ditetapkan. Nah, dari 3 unsur pelembagaan ini, ada satu pertanyaan buat kita semua. Ya, mungkin saya minta curah pendapat dari rekan-rekan sekalian, memahami dari 3 unsur pelembagaan tadi. Yang pertama adalah, lanjut Pak, ke kanan. Ya. Pertama adalah organ kelembagaan desa, organ kelembagaan BUMDes. Kita memahami dulu organ kelembagaan BUMDes, ada musyawarah desa, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai norma, kemudian ada sistem pengawasan dan pembinaan, kemudian ada aspek regulasi dan manajemen yang berkaitan dengan produk hukum yang menjadi landasan pembentukan dan penyelenggaraan BUMDes atau BUDESMA. Aspek yang berkaitan dengan menata input dan sumber daya menjadi output. Itu gambar ini mungkin bisa dipahami secara bersama. Apa itu kelembagaan? Setelah kita memahami pengantar tadi yang saya sampaikan. Baik, lanjut. Ya, sekarang masing-masing memberikan jawaban apa yang dimaksud dengan kelembagaan BUMDes. Saya kira sudah lama kita berkecimpung dengan BUMDes ya. Sudah ada ya. Sudah sejak tahun 2015 BUMDes sudah ada Permendesnya. Nomor berapa? Permendes nomor tahun 2015. Lupa lagi ya. Tahun 2014 tentang BUMDes apa? Iya. Nomor 6. Yang buat saya. Nomor berapa nih? Nomor 4. Iya. Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. Apa yang maksud dengan kelembagaan BUMDes? Silakan, ada yang masih pendapat? Dicatat nanti dari sebelah kiri, Ibu. Kelembagaan BUMDes. Ada yang mau kasih pendapat? Kita ini sudah lama berkecimpung dengan BUMDes ya. Ini sudah tahun 2022, bahkan sudah sampai ke peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021. Bahkan sudah ada Permendes nomor 3 tahun 2021. Apa yang dimaksud dengan kelembagaan BUMDes? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kelembagaan desa? Ini yang paling gampang, tadi sudah. Pada materi sebelumnya sudah sampaikan tentang kelembagaan desa. Apa tadi kelembagaan desa? Ada kelembagaan BUMDes, ada kelembagaan desa. Lihat, masa sih? Patah silakan. Atau kalau mau mengungkapkan mungkin ditulis saja ya. Ditulis lewat kertas. Ya, silakan satu kelompok satu biar kita mengetahui apa itu kelembagaan BUMDes, apa itu kelembagaan desa.
Di mana perbedaannya? Kami ini ngalih ke poin. Bisa aja. Ya, ya satu. Silakan dulu. Yang pertama adalah apa yang maksud dengan kelembagaan BUMDes, apa yang dimaksud dengan kelembagaan desa, bagaimana menjelaskan keterkaitan kelembagaan BUMDes dengan kelembagaan desa. Nah, kalau saya sudah bertanya, bagaimana keterkaitan kelembagaan BUMDes dengan kelembagaan desa, berarti ada pemisahan, ada perbedaan antara kelembagaan BUMDes dengan kelembagaan desa, tapi ada keterkaitan. Karena kalau sudah berbeda, enak terkaitnya. Kalau beda pasti terkait enak. Tapi kalau sama, nggak bisa terkait. Silakan satu orang yang sudah. Ini satu dua, tiga, empat, kita nah. Oh iya. Ya, nomor dua. Nomor satu. Ini satu. Sudah Ya, silakan di kumpul. Ini banyak lembaga ya. Saya kira dengan pelembagaan yang saya katakan tadi sudah bisa memahami apa arti itu kelembagaan. Baru kita pindah ke BUMDes, pindah ke desa, lalu kita hubungkan antara kelembagaan BUMDes dengan kelembagaan desa. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, ini sambil kawan-kawan menulis pendapatnya ya, sebagai apa namanya, menggiring ya penulisan teman-teman. Ya, jadi ya dimaksud dengan kelembagaan BUMDes ya pastinya sebuah lembaga ekonomi ya yang ada di desa, kemudian mewadahi kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di desa itu. Nah, lalu apa kemudian yang dimaksud dengan kelembagaan desa? Ya banyak. Nanti bahkan mungkin BUMDes itu bagiannya, merupakan bagian nanti. Karena bagaimanapun dia akan ada keterkaitan. Tapi kalau kelembagaan desa memang dia menjadi lebih luas ya. Pastinya ada BPS misalnya kan, BPD dan kelembagaan lainnya yang ada di desa, termasuk apa namanya PKK itu kan kelembagaan yang ada di desa. Kemudian keterkaitan pastilah ya, karena juga BUMDes ini walaupun melalui mekanisme penyertaan modal, mungkin dia memang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, tapi ya dia di sana kepala desa sebagai KPA ya, atau representasi dari pemerintah desa, secara ex officio dia memang menjadi apa namanya bagian ya dari karena memang penyertaan modal itu kan dari Pemdes. Kalau bisa saja memang dari lain, tapi tetap mayoritas modal Pemdes. Kalau minoritas atau bahkan lebih ini ya bukan BUMDes namanya. Dan nanti dia memang ada kaitannya dengan poin yang keempat itu ya. Sebelum itu ya dia mesti nanti memberikan kontribusi ya terhadap pendapatan asli desa, itu harapannya. Makanya memang saling keterkaitan ini. Kemudian urgensinya kelembagaan BUMDes dalam rangka tata kelola pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat pasti. Ya ini nanti BUMDesnya harapannya mengambil peran yang lebih strategis, yang lebih
aktif gitu ya untuk terlibat dalam kegiatan ya, misalnya ini contoh konkretnya ya, misalnya nanti BUMDesnya ada unit usahanya di penyediaan barang dan jasa misalnya ya, nanti kegiatan-kegiatan pembangunan di desa ya harapannya bisa bekerja sama dengan umpama material kan gitu dari disediakan oleh BUMDes ya, ayo itu yang dimanfaatkan. Pemberdayaan masyarakatnya jelas, terutama berkaitan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mau individu, kelompok usaha atau semuanya saja yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di desa. Oke, mungkin itu ya sekilas untuk 4 poin yang ada itu. Silakan nanti ditambah dengan pendapat kawan-kawan yang sudah dicatat. Oke, terima kasih. Kita kasih hapus dulu ya. Ya. Sekali lagi, tepuk tangan. Kenapa kita harus tepuk tangan? Karena menurut ilmu kesehatan, jari-jari kita ini kalau berinteraksi, ya, itu menghilang, saraf-saraf kita akan bergerak semua. Makanya tidak ada orang yang tepuk tangan itu sambil ngantuk, tidak ada. Ya. Coba aja kalau tepuk tangan sambil tidur, nggak ada juga. Karena memang ketika tepuk tangan itu, saraf-saraf kita itu mengalir dan segar kembali. Silakan dirasakan. Baik. Sekarang pertanyaannya, refleksi kita. Mungkin saya ingin bertanya dulu, apakah di desa bapak-bapak atau ibu-ibu sudah ada BUMDes? Sudah semua ada? Ada BUMDes? Ya, ada BUMDes. Pertanyaannya, apakah itu sudah menjadi kelembagaan BUMDes? Apakah BUMDes di desa bapak-bapak dan ibu-ibu yang ibu-ibu dampingi itu sudah menjadi lembaga BUMDes? Kalau BUMDesnya memang sudah ada perkesnya, badan hukumnya, Ya. ada strukturnya, Ada norma, ada struktur. iya. Ya harusnya iya. Ya. Ada sistem pengawasan. Sudah. Sudah ada sistem pengawasan. Sudah, karena dituangkan dalam ADRT. Ada RT kan norma. Nanti ART norma. Sistem pengawasan sudah ada belum? Nah, itu yang belum jalan kayaknya. Nah, apabila sistem pengawasan belum jalan, berarti tidak ada yang diawasi. Apabila tidak ada yang diawasi, berarti tidak ada kerjaan. Tidak ada usaha. Apakah itu mau disebut sebagai lembaga BUMDes? Lalu apa yang kita dampingi selama ini? Ya. Apakah kita sudah membentuk BUMDes atau melembagakan BUMDes? Kalau di data yang ada sudah sekian ribu ya BUMDes yang ada dibentuk, sudah sampai pada hukum. Tapi apakah sudah menjadi lembaga BUMDes yang ada di desa yang urgensinya untuk dalam rangka tata kelola pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat? Itu yang belum, Pak. Ya, itu yang belum. Berarti ada hal yang harus kita kerjakan. Ya, itu dari aspek normatif. Ya, aspek normatifnya terpenuhi, strukturnya terpenuhi. Sekarang sistem pengawasan dan pembinaannya ada. Untuk apa bikin badan hukum kalau tidak ada itu? Karena badan hukum itu salah satu dia jadi subjek ya. Iya. Sekarang pertanyaannya, apabila di desa bapak-bapak ibu-ibu yang badan usahanya BUMDes yang sudah berbadan hukum, apakah sudah ada kegiatan? Apakah sudah ada kegiatan? Ada usaha? Ada PAD? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Iya, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Banyak yang sudah berbadan hukum, sertifikasi badan hukum, tapi usahanya sampai hari ini belum jalan. Iya, betul. Lalu pendampingan kita itu sebagai seorang pendamping itu ada di mana posisinya? Mengawal kelembagaan
BUMDes. Kembali ke PB1 Pak. Bijaksana sekali susah. Ini kalau kita lihat kedudukan BUMDes di dalam tata kelola pembangunan desa. Tapi silakan berpendapat yang lain ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak siapa tadi? Pak Lutfi Rahman tentang kedudukan BUMDes. BUMDes itu berbeda dengan korporasi. Kalau korporasi itu mengandalkan untung semata, profit. Kalau berpikir BUMDes itu hanya profit saja, itu sama saja dengan korporasi. BUMDes bagian dari kelembagaan desa. Tadi sudah sampaikan. Mungkin ada yang lain juga pendapat yang sama. BUMDes itu adalah bagian dari kelembagaan desa. Sehingga ada timbal balik antara kelembagaan desa dengan BUMDes. BUMDes juga sebagai kewirausahaan sosial. Nah, ini membedakan antara BUMDes dengan korporasi lainnya. Ada kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dihasilkan dari BUMDes. Tadi sudah di bagian disampaikan. Tadi ada pendapat yang lainnya juga sama, bahwa BUMDes itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu masih tataran pemikiran kita, masih tataran keinginan. Wacana ya. Bencana. Kalau kita evaluasi lagi lebih dalam ininya, apakah BUMDes sudah memberikan penguatan terhadap perubahan sosial? Apabila BUMDes-nya meningkat, PAD-nya meningkat, kemudian masyarakat terlibat, kesejahteraan sosial meningkat, terjadilah perubahan sosial. Yang tadinya gaji pengurus BUMDes cuma 200.000, sekarang menjadi 1 juta. Pasti ada perubahan sosial. Mendirikan BUMDes mendukung tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Baik, saya kira itu sebagai pengantar awal ya, untuk supaya kita bisa berpikir tentang BUMDes ini. Lalu bagaimana nanti kondisi BUMDes dengan pemerintahan desa akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan Pak. Enggak, materi ini Baru awal. udah mau habis waktunya. Kita akan melihat bagaimana masalah hubungan BUMDes dengan pemerintah desa. Akan kita pelajari satu kasus. Kita lebih bicara tentang kasus yang terjadi di desa masing-masing. Silakan saja nanti kasusnya boleh diangkat oleh masing-masing kelompok. Tapi nanti kita akan mencoba untuk membagi satu kasus kecil aja. Satu kasus yang kecil yang akan bisa jadi besar. Silakan Pak Marus. Baik, terima kasih Pak. Beliau ini senior saya ya. Tapi jangan perhatikan senang istri orang atau senang nipu orang. Betul-betul senior. Sudah jawara beliau ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya yakin di sini ya, pasti Bapak Ibu sekalian sudah memahami betul terkait dengan kelembagaan BUMDes ini ataupun BUMDesma. Bahkan rekan-rekan sekalian mungkin sudah banyak yang memfasilitasi terkait mulai dari BUMDes, laporan keuangan BUMDes, ataupun bahkan sampai asistensi pendaftaran BUMDes menjadi badan hukum, ataupun yang saat ini sedang gencar-gencarnya percepatan ya terkait transformasi BK ex-BMPM menjadi BUMDesma. Saya rasa rekan-rekan sekalian sudah memfasilitasinya ya di desa ataupun kecamatan gabungan masing-masing. Jadi di sini kita akan melakukan diskusi ya terkait studi kasus daripada permasalahan-permasalahan BUMDes. Karena di negeri ini ya banyak sekali BUMDes sudah dibentuk, tetapi banyak sekali juga
yang tidak aktif ataupun bahkan banyak sekali yang bermasalah. Untuk itu nantinya kita akan cari identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dan dengan rekan-rekan sekalian, sekaligus kita cari solusinya secara bersama. Seperti contoh yang ada di modul ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah membaca pada modul, yakni studi kasus terkait keputusan kepala desa melantik Jody ya. Jody ini inisial ya, nama samaran ya, menjadi ketua BUMDes berbuntut panjang. Pasalnya Jody bukan orang yang ditetapkan dari hasil pilihan Musdes. Musdes yang diselenggarakan beberapa waktu sebelum pelantikan sepakat untuk memilih Haji Muhsin sebagai ketua BUMDes. Nah, dari kasus tersebut ada pertanyaan di sini, jelaskan kemungkinan faktor yang menyebabkan kasus seperti itu bisa terjadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu saya. Nah, minta tolong Bu Alfi ini pakar BUMDes. Terima kasih atas kesempatannya. Kan kalau misalnya selama tadi dipilih Musdes adalah Haji Muhsin, nah tiba-tiba yang dilantik adalah Jody gitu kan, kemungkinan yang terjadi ya nanti masyarakat yang hadir di Musdes itu akan protes gitu. Kenapa ditetapkan bukan orang yang dipilih di Musdes? Untuk yang jawaban nomor 1. Terima kasih. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Nah, mengapa dikatakan ilegal? Ya, dikatakan ilegal karena itu tidak sesuai dengan hasil Musdes, tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian bagaimana seharusnya mekanisme pengangkatan direktur? Nah, pengangkatan direktur itu kan sesuai dengan PP 11 disampaikan bahwa kita ya harus berdasarkan hasil musyawarah desa, terkecuali kalau dia adalah sebagai pekerja-pekerja atau tenaga-tenaga yang di bawah ini boleh dipilih oleh direktur, tetapi direktur itu harus dipilih berdasarkan Musdes. Mungkin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dihapus pada Ibu Alfi. Tepat sekali jawaban tadi. Mungkin ada rekan-rekan yang berpendapat lain. Kelompok 1 Pak. Silakan berkata. BUMDes remang-remang. Terima kasih. Berdiri Pak, berdiri Pak. Oh, oke. Berdiri. Pak, silakan. Pokoknya sesama pendek dari kasus ini, kalau saya lihat sesama pendek pertama, kalau dari jawaban nomor 1 ini kemungkinan faktor yang bisa menyebabkan ini, yang pertama sih mungkin ada kedekatan ya, biasanya kedekatan terhadap calon, karena yang terpilih itu kan bukan salah satu tim sukses bisa jadi, karena yang sering terjadi yang diangkat oleh kepala desa itu adalah berdasarkan kedekatan ya, kedekatan emosional, sehingga Oke, lanjut ya. Sampai 3 cabang begitu bercabang. Kedekatan. Ya. Kemudian kalau untuk yang nomor 2, mengapa pelantikan Jody dianggap ilegal? Tentu kalau kita lihat ini berdasarkan musyawarah, karena yang terpilih itu tadi kan bukan Jody ya. Tetapi Muhsin.
Sehingga keputusan yang diambil kepala desa saat itu karena di luar dari berita acara hasil musyawarah, karena pemilihan biasanya ketua bunda itu adalah melalui musyawarah. Mengapa dianggap ilegal? Karena yang dilantik adalah di luar dari keputusan musyawarah. Sudah kelihatan yang bertiga. Lihat gambar saya dulu. Wajar ya, karena tadi kan bunda sama rumah. Sebenarnya seharusnya pengangkatan direktur Bumdes ya lewat musyawarah, karena memang aturannya dipilih melalui musyawarah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita dihapus pada Pak Kasa. Terima kasih. Jawaban Ibu Alfia, Pak Kasa sudah tepat ya untuk mengatasi terkait kasus yang berada di desa ini terkait pemilihan direktur Bumdes. Bapak Ibu sekalian, saya tadi sempat menggambar tangan ya di sini. Sebegini selesai ini, lama lagi dibiarkan kan aneh. Kok jadi-jadi Iya. Itu mau dibilang kuku lain. Kita simulasikan dengan tangan di sini. Jadi pelaku hidup itu ya, pelaku hidup itu ada. Kita simulasikan dengan jari di sini, jari tangan. Ada 5. Pertama, jempol, identik dengan penguasa. Kemudian telunjuk. Oh iya. Lain. Ini identik dengan orang pintar ini. Orang pintar. Ya. Dari tengah. Biar gini. tangannya yang gitu. Iya, kalau tengah ini identik dengan orang kaya. Raja, Sultan. Orang kaya yang ini. Sorry, yang pakai cincin nih. Jari tengah. Jari tengahnya ini Kenikmatan. Kalau kelingking ini pekerja, rakyat ya. Jari tengah tadi apa ya? Paling jaya nih Pak. Jadi ada penguasa, ada orang pintar. Permaisuri, ratu. Jari tengah kita termasuk jari tengah ini Kerja. provokator, bukan provokator ya, fasilitator, penggerak. Penggerak. Betul ya. Jadi untuk kita nanti di dalam memfasilitasi ataupun melakukan advokasi ya terhadap bumdes-bumdes yang bermasalah ini, kita harus berkaitan dengan kelima pelaku ini. Pelaku ini kita ajak koordinasi bersama, kemudian kita ajak sharing, sehingga kita libatkan keseluruhannya untuk mencapai solusi, memecahkan solusi yang ada pada bumdes tersebut. Banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh lain, kasus-kasus lain yang ada di desa dampingan masing-masing. Kami minta bantu, tolong disebutkan salah satu kasus yang ada di daerah dampingan. Oh iya benar. Ayo betul. Oh iya. Ini mohon bantu.
perintahnya Pak ya. Kasus yang ada di Oh, oke, baik. Nah, terima kasih Pak. Terkait BUMDes ada di desa kami itu memang sudah terbentuk. Mungkin prosedur itu belum disepakati karena yang hadir waktu itu terwakili oleh masyarakat. Yang hadir hanya tokoh-tokoh masyarakat, hanya hadir waktu itu adalah hanya perangkat desa. Lalu kejadiannya itu adalah yang menjadi direktur BUMDes itu adalah perangkat desa. Nah ini jadi pertanyaan, apakah boleh direktur BUMDes itu menjadi direktur BUMDes itu adalah perangkat desa? Nah mungkin itu aja dulu Pak yang jadi permasalahan. Mengingat begini Pak, akhirnya kami selaku fasilitator atau PUD itu mengiyakan, artinya tutup mata dengan hal itu karena memang dari segi SDM tidak ada. Apakah itu diperbolehkan atau tidak begitu Pak? Terima kasih. Oh iya. Terima kasih Pak. Saya PD dari Kapuas Pak. Jadi kasus di lapangan Pak ya, artinya pengurus BUMDes ya dilantik oleh Kades dan kebetulan Kades itu masa jabatannya berakhir. Ketika pelantikan Kades yang baru, pengurus BUMDes yang lama itu seolah-olah menghindar gitu loh Pak. Artinya susah untuk dihubungi gitu. Nah jadi strateginya gimana Pak ya? Kami dari PD ini untuk mengaktifkan kembali BUMDes melalui pengurus yang sudah ada tadi, karena susah untuk dihubungi Pak. Terima kasih Pak. aktivasi BUMDes dikarenakan pengurus Nah, dia kan dilantik oleh Kades yang lama Pak. Ya kan, Kades yang lama. Terus ketika ada pergantian kepala desa yang baru, nah jadi pengurus itu kan masih aktif nih, artinya belum dibubarkan, itu maksudnya belum diputuskan. Nah jadi kami sebagai PD ini bagaimana strateginya supaya BUMDes kepengurusannya itu bisa terdeteksi, maksudnya karena mau dikembangkan nih oleh Kades yang baru terpilih seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Lagi Pak, BUMDes lagi. Silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi di desa, waktu saya PLD mendampingi desa itu Pak, kemarin hasil rapat di desa itu Pak Kades mau mengalokasikan penyertaan modal untuk BUMDes. Setelah uangnya cair Pak, pengurus BUMDes itu menagih kepada Pak Kades. Katanya sudah disepakati dialokasikan 50 juta, tetapi sampai sekarang kami pengurus BUMDes itu belum diserahkan. Kami tanya selaku PLD kepada kepala desa, kata Pak Kades, saya khawatir nanti uang yang saya serahkan kepada direktur BUMDes itu katanya tidak berkembang. Kira-kira gimana Pak? Padahal kata pengurus BUMDes sudah disepakati di rapat, sudah dialokasikan di APBDes, tetapi sampai sekarang itu belum masuk ke rekening BUMDes. Kira-kira gimana Pak jalan keluarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Sulu, Pak Rayadi Darsa, dan Pak Iksan di sini. Yang pertama tadi, BUMDes, direktur BUMDes merangkap sebagai perangkat desa ya. Di sini aturannya tidak diperbolehkan. Ini karena mungkin keterpaksa, dikarenakan keterpaksaan segera membentuk BUMDes. Diharuskan membentuk BUMDes, kemudian akhirnya comot sana comot sini, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Harus dipersiapkan. Itu pun harus melalui Musdes. Secara umum seperti itu Pak. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, aktivasi BUMDes dikarenakan pengurus tidak aktif ya. Ini harus kita undang kembali, kita musdeskan kembali untuk restrukturisasi daripada kepengurusan. Seperti itu. Bisa dipahami ya Pak? Kalau kata tidak mau hadir gimana Pak?
Itu nanti karena restrukturisasi, karena tidak aktif lagi, ya otomatis nanti diganti orang-orang lama ini. Jadi kita pilih, kita cari orang-orang pengurus yang baru yang mau untuk aktif itu. Kemudian dari pertanyaan yang ketiga ini tadi, ada banyak kasus seperti itu Pak di daerah lain, yaitu BUMDes sudah menyertakan modal, sudah dianggarkan di APBDes, tetapi tidak sampai kepada BUMDes ya. Itu bisa jadi dikarenakan BUMDes tersebut belum memiliki usaha apapun, sehingga pemerintah desa belum berani untuk memberikan kepada BUMDes tersebut. Kalau usaha sudah ada Pak, BUMDes itu mereka sudah jual beli LPG. Cuman kemarin tuh jawaban Kades waktu kami selaku PLD nanya tuh katanya kami nanti kalau kami serahkan uang itu takut tidak berkembang. Nah, bagaimana kira-kira Pak kalau dibilang takut tidak berkembang, padahal BUMDes memang sudah ada usahanya. Kita takut kata Pak Kades, takut kami katanya, karena yang mempertanggungjawabkan BUMDes itu nanti saya selaku kepala desa. Gimana? Nah, kalau seperti itu dikarenakan yaitu tidak ada kepercayaan, tidak ada dukungan penuh dari pemerintah desa kepada pengurus BUMDes ini tadi. Harusnya kita rapatkan kembali, kita dalam artian ya, pengurus BUMDes itu nantinya seandainya mau mengajukan penyertaan modal harus ada proposal Bapak Ibu. Jadi proposal itu menentukan juga, mencantumkan studi kelayakan daripada unit usaha yang akan dijalankan atau dikembangkan tersebut. Sehingga memang dirasa betul-betul layak, maka akan dikucurkanlah penyertaan modal tersebut. Mungkin oleh BUMDes dikarenakan pertimbangan tersebut. Bisa dipahami? Baik, Bapak Ibu sekalian, dikarenakan ini ya, waktu mungkin nanti dikasih dalam penugasan nanti ya Bapak Ibu sekalian menuliskan apa itu kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan di BUMDes. Kemudian kita sambil ciptakan solusi apa untuk BUMDes, sehingga itu nanti akan menjadi RKTL kita ke depan. Mungkin dari saya sekalian dilanjut berikutnya ada Pak Riro. Silakan Pak Riro. Ya, baik. Masih semangat? Semangat pagi? Ini sudah sore ini. Semangat pagi? Oke. Ya, baik. Tadi kita kan sudah mengumpulkan beberapa informasi dari kawan-kawan pendamping bahwa ada beberapa masalah. Nah, permasalahan-permasalahan tadi itu nanti akan kita lihat di sini. Tentang strategi penguatan untuk dan pengembangan dari badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Nah, ada 7 hal terkait penguatan ini. Jadi kami tidak membacakannya secara detail, tapi nanti akan kita lihat bersama. Ada 7 saja, 7 pokoknya saja yang akan kami bacakan. Yang pertama terkait dengan revitalisasi kelembagaannya. Nah, tadi ada pertanyaan kawan tadi menyangkut terkait kelembagaannya, berarti itu nanti akan masuk pada bagian revitalisasi dari kelembagaannya. Yang kedua itu terkait dengan kendali manajemen dan organisasinya. Ya, ada 2. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu terkait dengan pengelolaan usahanya. Kemudian yang keempat terkait dengan kerjasama dan kemitraan. Yang kelima itu pengelolaan asetnya, bagaimana penguatan terkait pengelolaan asetnya. Kemudian yang kelima itu terkait dengan penguatan administrasinya, pelaporan, kemudian dengan akuntabilitas. Dan yang terakhir
Yang ketujuh itu penguatan keterkaitan dengan pemanfaatan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan BUMDes. Jadi ada 7 strategi penguatan yang akan kita lihat nanti bersama. Baik kawan-kawan, lanjut. Nah, tadi sudah dimintakan kita sebagai penugasan individual, masing-masing kita ini kan ada PD, ada PLD, dan masing-masing PLD membuat nanti atau memetakan satu persoalan atau permasalahan terkait penguatan BUMDes di BUMDesnya masing-masing. Cukup satu saja, satu orang satu. Tapi untuk hari ini mungkin diwakilkan beberapa orang saja dulu. Silakan nanti kalau bisa dibagikan 1, 2, 3 atau 4 saja dulu. Kemudian nanti tentukan langkah penyelesaiannya. Apa kira-kira langkah penyelesaian dari permasalahan itu menurut kita? Ya. Oke, bisa dilanjutkan slide-nya untuk kita lihat. Nah, masukkan ke dalam format materi ini. Ya, nanti sebutkan nama desanya, kemudian nama BUMDesnya apa. Oke, nama desa, nama BUMDesnya, kemudian kondisi yang mau yang dipermasalahkan itu apa? Kondisi yang ada saat ini. Apakah masalahnya terkait dengan kelembagaannya? Nanti harus diperjelas ya. Kemudian apakah dia terkait manajemennya? Apakah dia terkait pengelolaan usahanya? Apakah dia kerjasama? Yang ada 7 tadi. Bagian mana yang jadi masalah? Nah, kemudian kita tuliskan. Kita mau mengharapkan apa yang mau kita harapkan dari itu. Kemudian dari harapan kita itu, maka strategi apa yang akan kita lakukan? Buat ya, dituliskan. Tuliskan saja. Satu saja. Pokoknya kayak tadi masalah terkait dengan di kelembagaan tadi. Masalah kelembagaan apa yang diharapkan? Ya, terserah pilihan masing-masing kan. Menyesuaikan dengan kondisi di lapangannya masing-masing kan. Nah, catatannya nih nanti. Oke. Sudah? Ya. Memang yang terakhir itu loh. Yang terakhir ini berat. Sudah, nama BUMDesnya, kemudian nama BUMDesnya, nama desa, nama BUMDes. Sudah tadi digituin supaya nggak goyang, makanya diatur gitu. Kemudian dia 4 saja sudah cukup. Permasalahannya apa, mendengarkan dengan strateginya itu yang sudah. Yang singkat-singkat saja, pokok-pokok saja. Gimana? Nggak usah banyak Bu, satu saja. Satu saja. Oke, lengkap dengan solusi strategi langkah yang dilakukan ya. Oke, kalau sudah itu dibuatkan, nah itu menjadi bagian dari target resolusi kita untuk 2 bulan ke depan. Jadi pulang dari sini nanti itu yang harus kawan-kawan bawa untuk dilakukan di level desanya masing-masing, karena permasalahan itu adalah permasalahan yang datang dari desanya masing-masing kan. Nah itu harapannya setelah ini kawan-kawan bisa menyelesaikan itu melalui solusi ya. Kita akan lihat nanti bagaimana langkah selanjutnya nanti untuk feedback ke depannya dalam 2 bulan ke depan. Kira-kira demikian dari kelompok kami ya. Ada tambahan lagi, Pak? Cukup? Baik. Demikian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Catatannya dipegang saja, nanti kita kumpulkan setelah ini. Ya. Terima kasih atas perhatian kita bersama dan aplaus untuk kita semua. Selanjutnya kami kembalikan kepada pelatih. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Sekali lagi pause dulu untuk kelompok 5. Kita kasih kesempatan untuk Pak Camat menyampaikan beberapa hal. Silakan. Terima kasih Pak Pelatih. Langsung saja masukkan saja untuk kelompok 5. Yang pertama, tadi penggunaan filosofi jari tangan tadi nampaknya yang tersebut pelatihnya belum menguasai. Iya, ini bagus sebenarnya, cuma tidak menguasai jangan dipaksakan. Ya. Ini penting pada saat kita menyampaikan filosofi. Nah, kemudian tadi di awal saya melihat yang pertama tadi tidak ada dibulatkan apa sih pengertian pokok dari BUMDes itu. Lalu itu indikator penting, tetapi tidak terarah tadi sebenarnya, terlalu banyak konseptual jadi bertele-tele pada kesimpulan yang jelas. Nah, demikian saja mungkin dari saya. Ya baik, untuk kelompok 5 ini sebenarnya sudah sangat baik ya dari segi pembagian job desknya, tiap-tiap orang juga menyampaikan materi masing-masing. Jadi ada keterkaitan dan berkesinambungan antara kelompok, kolaborasinya sangat baik. Tapi di sini yang jadi sorotan saya tadi cara menggambar ya, itu kan jadi salah persepsi orang. Seharusnya jika tidak bisa itu dari awal itu sudah buat konsep, cuma ada cara gambarnya. Jadi kan semua kita semua sih salah persepsi kan tentang gambar. Perasaan wajar. Kamu sudah saja kalau jari. Ya. Orang kira jengkel ya. Cuman jempolnya di tengah. Mungkin ya kalau dari kesalahan mungkin itu bisa diperbaiki ya. Tapi kalau dari segi waktu mungkin cuma telat kelebihan waktu 5 menit. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Jari Mbak Jari. Terima kasih. Mungkin dari saya penyampaian dari kelompok 5 ini semuanya bagus lah, malah inovasinya berbagi perataan jobnya penyampaian menyajikan. Kemudian di sini saya juga tidak berani untuk menyampaikan ini karena anggota dari kelompok 5 ini kontak saya. Saya tidak mau seperti Pak Amin sebagai penyaji yang dihantamnya kolkapnya. Mungkin itu. Pada intinya saya apresiasi ke kelompok 5, terutama ketika berbagi peran sebagai penyaji. Ini itu Pak, makasih. Oke, baik, terima kasih. Maksudnya berumur semua. Kelebihan usia saja. Oke, mungkin sedikit saja, mungkin di terakhir ya, di sini tidak ada pembahasan tentang bagaimana sih untuk pengembangan BUMDesnya. Karena kita sadari dari awal sudah diungkapkan permasalahan-permasalahan BUMDes, ada yang BUMDes dia berbadan hukum, tidak aktif gitu kan, ada yang tidak berjalan, usaha mandat dan lain sebagainya, tapi tidak ada penegasan lagi. Ini strateginya apa untuk BUMDes ini sebagai bekal bersama dari apa yang diumpan balik tadi ke peserta tentang strategi-strategi yang dipelajari, tapi tidak diungkapkan nih strateginya. Nah, padahal sebenarnya kalau itu diungkapkan apa strateginya, mungkin yang lain bisa menambahkan strategi apa saja. Ini jadi bekal bagi yang lain yang mungkin pada faktanya pernah melakukan fasilitasi pengembangan BUMDes dengan strateginya sendiri gagal gitu kan. Tetapi ketika ada masukan dari peserta yang lain, ini jadi bekal yang dibawa nanti dan dipraktekkan di wilayahnya desa dan desa. Mungkin itu saja pada saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 dalam hal pengamatan di kelompok 5 dalam
sesi semuanya mungkin itu bagus. Ya. Hanya ada beberapa mungkin catatan nanti dalam beberapa hal terkait dengan semua peserta pendamping PDPD. Nanti diharapkan itu coba mereka mengungkapkan pengalaman studi kasus, karena itu yang memang real nanti ketemunya nanti yang mereka akan dampingi. Karena PLD itu jarang juga berhubungan dengan hal-hal yang lain, tapi itulah apa yang mereka temukan di lapangan. Jadi diharapkan nanti setelah mereka pulang dari pelatihan, mereka mempunyai jawaban dalam yang selama ini yang menjadi kasus, yang menjadi selama ini jadi beban pikiran, ya. Jadi harapannya itulah yang nanti bisa diselesaikan, membantu paling tidak dalam segi penyampaian dari hasil dari pelatihan ini. Kemudian nanti dorong juga mereka berbagi pengalaman, sharing. Artinya mungkin dari pendamping yang satu sudah pernah menyelesaikan kasus yang ini, ya. Kemudian pendamping yang satu juga padahal masalahnya sama. Nah disitulah nanti kita bisa menyimpulkan, oh begini, ketemulah. Jadi oh ini jawabannya. Jadi hubungannya mungkin nanti dari PB.3 ini masalah BUMDes itu ketemu nanti dengan citra diri yang PB1. Jadi dia menyampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya dari setiap PB juga keterkaitan itu semua ada. Jadi itu saja. Jadi nanti saya harapkan untuk semua nanti peserta yang bisa menyampaikan semua berbagai asumsi, pengetahuan dan pengalamannya. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, yang tertinggal lagi satu. Semua. Oh iya semua. Terima kasih Pak. Saya sudah penutup. Yang bulatan. Jangan bicara bulat, lebar, tolong ya Pak ya. Saya merasa lukas 2 pintu nanti. Kalau lonjong. Kalau pasti kamu. Terima kasih kepada Bapak Ibu dikasih kesempatan. Ini sifatnya sih saya mungkin tidak ke penguasaan materi, karena sifatnya kalau penguasaan materi betul seperti disampaikan Pak Peter tadi, yang menyampaikan sudah sangat ahli, karena juga tenaga ahli dan kebetulan bokap saya beliau datangnya tadi, jadi saya agak tertekan kalau ngomong salah. Kebetulan kalau dari saya mungkin lebih ke dari awal tadi di pengantar, mungkin jadi catatan buat kita semua. Intinya adalah hati-hati pada momen pengantar materi. Kalau kita terlalu lama di pengantar, mungkin kita akan sulitnya di pencapaian sampai akhir tidak tercapai. Contohnya adalah mungkin bisa dilihat saat ini teman-teman sudah dibagikan kertas, tadi sudah dikasih target ke depannya. Setelah selesai pelatihan untuk BUMDes ini, apa yang akan teman-teman lakukan untuk mendampingi BUMDes? Nah, harusnya dari yang sudah teman-teman tulis, paling tidak dari pemateri kan ada feedbacknya. Ini kita baca bersama, kita jadikan RKTL selanjutnya. Itu mungkin PR juga bagi saya nantinya di lapangan kalau dikasih kesempatan jadi pelatih. Yang kedua, tadi saya agak sedikit ini Pak, untuk sesi curah pendapat dan diskusi mungkin juga jadi PR bersama bagi saya dan juga teman-teman yang lain adalah peserta ini tidak semua PD dan PLD yang rajin ke desa. Nah, ketika sesi pertanyaan yang sifatnya teknis seperti BUMDes, terus SDGs kayak yang tadi di awal, itu hati-hati saat meminta peserta menjawab. Kenapa? Kalau kita menunjuk nama, biasanya mungkin tidak yang diam, nunduk, atau main HP atau main laptop, mungkin tidak akan tertunjuk. Padahal itu cara pengalihan perhatian dari yang bersangkutan karena tidak menyukai materi atau tidak menguasai materi di saat di lapangan. Takut kalau ditanya. Jadi mungkin nanti ada tambahan bersama mencari cara atau trik gimana
mengacak penunjukan tersebut agar maksimal sharingnya. Jadi teman-teman yang merasa tidak tahu, bukan lagi takut, waduh penjelasannya di sebelah saya bagus, pas dengan saya gimana. Nah, seperti itu, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum nanti Mas Anwar menutup dan menyimpulkan semuanya dari hulu sampai ke hilir, dari atas sampai ke bawah. Jadi saya hanya menitik beratkan satu, pada yang lain-lain sudah disampaikan. Cukup banyak ini kali pengamatnya ada 8. Nah, saya kira ada hitungan tambahan. Hitung 3. Kali 2. Oke, fokusnya adalah yang kita latih ini pendamping desa dan pendamping lokal. Bukan pemerintah desa, bukan yang kita latih ini pengurus BUMDes. Jadi apa yang dimaksud di situ adalah kembali kepada citra diri. Penyadaran bagaimana pendamping desa dan pendamping lokal desa itu memahami betul bahwa pembentukan BUMDes tidak hanya sekedar dibentuk, tidak hanya sekedar karena perintah, tapi ada dorongan moral yang apa kemarin bahasnya akhlak apa bermartabat apa bu karena berkarakter. Jadi ada dorongan moral, semangat dia bahwa kalau nantinya kan biasanya pendampingnya teman-teman pendamping ditanya BUMDesnya gimana? Aduh Pak, nggak jalan Pak. Udah sampai di situ, tapi tidak ada langkah-langkah konkret, solusi dan semangat dia untuk mencoba menyelesaikan masalah itu. Misalkan PLD tidak mampu, tentu akan dibantu oleh teman-temannya PD di atas. Nah, kalau saja itu juga tidak mampu, PD di atas, maka teman-teman PLA yang akan membantu terkait masalah itu. Jadi cenderungnya, jujur saja ini fakta, teman-teman, fakta, realita, bahwa teman-teman pendamping kita hanya sampai di situ. Kalau tidak jalan, dia sudah tidak jalan. Kenapa masalahnya? Dia tahu masalahnya apa. Pergantian pengurus Pak. Terus nggak dapat pengurusnya Pak. Nah, sampai di situlah selesainya. Tapi tidak ada tindak lanjut. Dan begitu juga, mohon maaf, secara berjenjang tidak ada tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah itu. Yang kemudian yang kita punya dari 1432 desa sempat mencapai terbentuk ya 700 sekian BUMDes yang kemudian merosot menjadi sekitar 300-an. Yang sampai saat ini juga tidak tahu karena faktor pergantian kepala desa, jajaran BUMDes juga berganti, ya kebanyakan. Nah kemudian pergantian ini tidak diselesaikan dengan pengurusan administrasi, perubahan SK dan sebagainya. Nah mendorong ke sana penggeraknya adalah pendamping. Itulah yang kita maksudkan nanti penegasan itu, penekanan dalam materi. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu BUMDes itu apa, syaratnya apa dan sebagainya. Hanya penekanan mendorong menggerakkan pendamping itu untuk berpikir bagaimana ini menjadi tanggung jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon arahan dan tausiahnya dari Om Anom sebagai kesimpulan dari materi BUMDes dan BUMDesma. Kebetulan beliau juga sangat betul menguasai tentang ini. Jadi kita perlu mendengar arahan itu. Silakan. Ya. Gambar tangan juga? Iya. Habis dari tengah. Dari tengah ya, Pak. Pak, lagi Pak. Enggak, dia cari jarak. Terima kasih Mas Fahmi dan terutama kelompok terakhir yang pasti juga banyak belajar dari kritik kelompok sebelumnya. Pasti yang paling lengkap dan paling terbaik. Skornya mungkin sekitar 69 Mas. 1,8. Kalau nggak pakai bahasa Indonesia semakin mahal. Ada hal yang seperti biasa dalam POT tatap muka untuk modul kali ini. Kritisnya memang isu desa ini tidak muncul resolusi studi tentang BUMDesma. Entah itu karena waktu
juga konsentrasi dan sebagainya. Tetapi kalau keseluruhan dari cara dialog, waduh, dibuka terus ditutup lagi. Dirapatin maksudnya. Nah, Tenang Pak, banyak kita di sini orangnya daripada mereka. saya salut tadi dengan cara kawan-kawan merespon dengan cepat. Jadi misalnya pertanyaan kasus apa langsung ada jawabannya, itu kelihatan refleksnya bagus. Kalau keseluruhan memang Palangkaraya itu bertanya kemampuannya pada konteks harus isi teknokrasi perencanaan. Yang kedua di desa, saya kira jam terbangnya lebih banyak. Tinggal diluaskan ke perluasan spektrum sosial yang lebih besar lagi dengan isu-isu baru yang memang tidak mudah untuk menelannya. Tapi secara keseluruhan yang kelompok terakhir tadi sudah berhasil mengucapkan resolusi diri. Yang tadi gambarnya tidak selesai yang dikritik oleh tante pengamat, menyatakan bahwa itu seharusnya dibacakan. Nah, ini menyambung dengan sesi semalam kan, kalau bisa jadi wallpaper. Kalau bedanya kalau ini kan 2 bulan setelah itu. Sama dengan esis desa, itu juga ada sistematika. Kalau dirunut semuanya itu rangkaian mulai sesi yang hari ini, itu proyek perubahan itu secara nggak sadar bentuknya bermacam-macam. Kalau di desa tadi yang terakhir kan, yang matriks itu kan dinarasikan, pendek saja. Nah, itu yang 3.2. Kemudian 3.1, apa 3.1 tadi itu? Inklusi, itu ada proyek perubahan kalimat di bawah. Nah, inklusi dan akuntabilitas. Yang kalau inovasi Palangkaraya, satu sisi menggunakan alur cara logika matrik-matrik apa inklusi, kemudian bisa dibuat model timbal balik itu dengan model tahapan tadi. Itu bisa diuji sebagai hipotesis. Mau dilihat dari cara kiri bisa, dari cara kanan bisa enggak? Nah, ini menjadi model proyek perubahan khas Kalteng. Ini naskah proyek perubahan yang misteri sejak hari pertama. Jadi bayangannya kan rumit, kan sederhana ternyata. Hanya seperti itu. Jadi kerangka lokasi kebijakannya di IA keluar. Gerak mundur lagi di 2.2 tentang apa? Partisipasi. Proyek perubahannya bentuknya apa? Pembangunan. Kalimat ke apa? Strukturnya seperti apa? Rencana dalam pembangunan desa. Ya, bentuknya apa proyek perubahannya? Kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok 3 siapa ya? Nah, kira-kira Pak Amin masih ingat? Pak Amin. Pak Lutfi. Masih ingat bentuknya apa proyek perubahannya? Kalau ini kan bentuknya matriks dinarasikan. Saya akan berubah. Biasanya pemetaan sosial tadi dengan. Nah, jadi gambar-gambar social mapping dan segala bentuk narasinya kaitan dengan pemaknaan nggak dikaitin dengan pemetaan sosial, itulah rincian proyek perubahan untuk SPB 2.2 ketika PDPLD mengerjakan. Dan ini akan di backup oleh TA masing-masing, mendampingi entah menulisnya, menentukan logikanya, dan seterusnya. Agak mundur lagi 2.1 edisi desa, itu ada struktur proyek perubahannya agak sistematis narasinya, cara interpretasi gambaran umum, apalagi ya masing-masing pencapaian. Nah, ini lebih kelihatan. Terakhir, ketika di PD1 Sama kamu ya Pak. ya, PD1 tentang citra diri itu juga sudah ada model proyek perubahannya. Tinggal menuliskan dalam bentuk citra A, citra B, citra C. Nah, inilah yang nanti bisa tersepakati sebagai standar, tapi bukan paksaan, bukan instruksi. Kemungkinan PDPLD di Kalteng, di Kabupaten Katingan dan kabupaten lain akan berbeda. Mungkin yang di Katingan lebih kuatnya di sosmed pemantauan sosial. Di kabupaten lain sebenarnya yang perencanaan partisipatif.
di kabupaten lain mungkin 2, mungkin 3, dan seterusnya. Atau ada yang mungkin lengkap. Nah, kami dapat pesan sponsor kemarin itu, awalnya memang dalam konteks individual, tetapi dalam konteks nanti mulai penggabungan, mungkin per kecamatan. Nah, teman-teman diminta bersabar menunggu surat dari yang bagian otoritas yel-yel itu untuk mengirimkan surat resmi. Nah, dari sini yang penting gerak persiapan menuju ke pelatihan BDBLD, kira-kira sudah ada gambaran standar tentang hal ini. Hanya saja, saya kira kalau sudah clear, Mulai tergoda nih. ya, yaitu kemarin nggak lanjutkan materi SPP 3.3 yang paling panjang dia soal ini. Kalau sudah selesai soal proyek perubahan, ya inilah bungkusnya tentang dinamika materi dan seterusnya. Saya kira sambil berproses itu akan ketemu sendiri. Memang yang mengganjal tentang transformasi mereka, termasuk tadi ada percakapan Bu Desa bangkrut atau Bu Desa merpati, merapat ke bupati, Bu Desa pedati, dorong-dorong tapi mati. Terus ada juga karakter Bu Desa semeti, lecut baru jalan, kalau nggak mati. Kita harus menyaksikan bagaimana ada Bu Desa sejati. Kaitan tadi saya biar nggak lupa selalu menimbulkan kesalahpahaman ini soal BH. Ya. Tadi itu penting sekali percakapan tadi. Kita terima apa tadi? Sudah capek-capek di asistensi, dampingi, daftar badan hukum kok nggak jalan. Terutama 2021 sampai sekian. Entah karena alasan perpres atau kosong modalnya nggak ada batasan, atau karena memang ya benar-benar nggak jalan. Sekedar administrasi. Dalam teori hukum ini disebut badan hukum fiksi. Fiksi. Kalau teorinya untuk kalau Sabini itu menulis tentang teori fiksi untuk badan hukum. Jadi badan hukum fiksi itu dibentuk lewat aturan baru jalan. Contohnya itu. Contohnya Bu Desa yang baru terbentuk didaftarkan, tapi sampai sekarang belum jalan. Jadi saya dampingi di Banten juga begitu, belum jalan. Musdes sudah, kesepakatan modal sudah, tapi belum jalan. Apalagi soal gajian juga. Nah, tipe yang lain juga ada badan hukum yang posisinya di sini. Kalau ini kan posisinya di negara dan pasar. Kalau di sini posisinya di dalam kondisi desa, dia nyata, usahanya nyata, jelas. Wisata, organisasi kaum perempuan untuk jualan tempat itu. Ini disebut badan hukum organik atau badan hukum sosial. Tetapi perdesnya kacau, anggaran dasarnya masih diruntah dari mana. Perkades ART-nya belum ada, kepengurusannya nggak bisa diganti-ganti karena nggak ada yang mau kerjakan. Ada insiden menarik kemarin setelah TOT, salah satu pendamping desa telepon, dia direlokasi menjumpai Bu Desa yang direkturnya itu menggantikan direktur sebelumnya, dan direktur sebelumnya itu sudah nggak bisa dilacak lagi. Kemudian direktur yang menggantikan ini kemudian meninggal, terus sekretaris bendaranya mundur semua sebelumnya. Jadi direktur yang baru itu meninggal karena kerja sendirian. Pendampingnya bingung, lalu bagaimana ini cara mengurusnya? Ini Bu Desa tahlilan betul-betul. Karena pengurusnya tinggal satu, dikerjakan benar-benar, akhirnya mungkin kecapean ini meninggal. Sekretaris bendara, susahnya seluruh catatan perlakuan akuntansi enggak ada, sekitar sekian juta, dan tanda petik lembaga satu malam atau LSM memprovokasi untuk melaporkan Bu Desa kemana. Ini si malakama kasus yang dijampai salah satu TA hasil TOT, sehingga dia mau nggak mau harus menyusuri dari awal
bagaimana proses. Saya sarankan untuk muskes seperti yang disarankan oleh Bapak tadi, Bapak misteri jari. Muskes lah untuk melakukan restrukturisasi organisasi, karena perangkat desanya saking buyarnya nunjuk PLT. Nah, di dalam anggaran desa PP tidak ada PLT. Kalau memang nggak bisa lagi, harus diganti di muskes seketika itu. Karena PLT kan nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Nah, inilah tipe-tipe bum desa kalau kaitan teori-teori badan hukum. Di tengah-tengahnya ini pendamping desa sebagai representasi kehadiran dari ini negara ini melakukan fasilitasi supaya badan hukumnya itu gerak dulu secara sosial, barulah pelan-pelan didampingi administrasi. Nah, ini adalah problem BH selama ratusan tahun. Dan model-model BH yang di Jerman kuno, desa-desa kuno ya kurang lebih seperti itu. Di Indonesia juga sama. Jadi kalau sudah diformalkan cenderung mudah mati. Tapi kalau dibiarkan tumbuh itu artinya hidup. Nah, ini dilema yang akan dihadapi pendamping, maka proyek perubahannya pendamping desa akan berubah terus. Mungkin tadi ada 2 bulan, 2 bulan lagi berubah, terus sampai 9 bulan. Nah, melahirkan gerakan baru. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kalau dari pembulatan, menurut saya bahan-bahan media untuk video kita harus belajar dari kelompok tentang inklusi. Videonya sudah mampu memancing. Kalau Bum Desa karena atraksi gerakan jari itu lebih menarik, maka video tentang Bum Desa yang nyata dari Kalteng belum ada. Kita akan perlu video-video inspiratif dari Kalteng untuk ditayangkan. Ini sesi kelengkapan media pembelajaran untuk saling melengkapi. Terutama juga kalau perlu syuting sendiri karena aktor-aktornya kan banyak. Ada Kang? Ada beberapa video sudah. Nah, itu menarik nanti. Kita share. Ya, jadi gunakan untuk saling melengkapi. Lebih bagus begini, itu untuk penghematan juga grup-grup WhatsApp ya, terlalu banyak store video. Saran saya teman-teman ini ada satu akun yang untuk menyimpan. Drive, Google Drive. Bukan, ya di YouTube aja. Cuma dikasih kode ini kaitan dengan materi apa, sehingga tinggal share linknya, jadi tidak memenuhi. Iya, lebih baik handphone gitu digunakan untuk menyimpan film-film yang lebih menarik. Karena lebih luas. Lebih luas dan inklusif. Saya kira itu ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi. Cukup? Ya, kalau sudah tidak ada, ya kita akhiri, dan saya terima kasih atas semua kritik, saran, dan masukan. Untuk tentang RKPR, rencana Korprov tidak lanjut, silakan dibahas secara internal karena saya tidak tahu teknisnya, jadwalnya, macam-macam kan, lokasinya, dan itu silakanlah berhubung sendiri. Untuk IL ya silakan dibuat yang ya sengalir mungkin, tidak usah terlalu bombastis. Ketua kelas bisa memimpin, didampingi oleh para umum yang untuk Oke, terima kasih atas semuanya. Ya, saya nggak kualat. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mimpin dia aja juga boleh. Selesai. Untuk